Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat ya? Hari Sehat, ini Ibu. Ibu, ya, Ya, alhamdulillah. sehat Ibu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu akan membahas materi yang berikutnya ya, terkait dengan mata kuliah pengelolaan limbah. Dan kali ini Ibu akan membahas tentang limbah B3. Nah, limbah B3 ini adalah atau disebut juga ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya hazardous waste ya. Jadi Ibu akan bahas tentang hazardous waste dan juga pengelolaannya. Nanti Ibu akan berikan contoh juga dari salah satu industri ya, namun mungkin di luar dari materi yang sedang Ibu bahas di awal ini ya. Oke, baik. Pertama-tama kita harus tahu dulu identifikasi daripada limbah B3. Apa sih itu limbah B3? Tadi di judul sudah sebutkan B3 itu adalah bahan berbahaya dan beracun. Jadi itu adalah limbah-limbah yang berbahaya ya dan beracun ya. Jadi zat-zat yang berbahaya dan beracun. Nah, kita bisa melihat kategori beracun ya atau B3 berbahaya dan beracun itu dari mana? Oke, dia itu ada 3 hal yang kita bisa cek ya. Yang pertama adalah dari sumber. Mungkin kalau dari sumber ini tidak terlalu ya, artinya bisa saja itu merupakan bukan B3 misalnya ya. Tapi kita perlu cek kalau kita mau mengetahui limbah B3 ini, kita harus tahu dulu sumbernya. Ya, apakah sumbernya itu spesifikkah atau tidak spesifik, atau dari bahan kimia kadaluarsa, atau dari tumpahan, dari bekas kemasan, buangan produk. Nah, ini yang dimaksud dengan sumber yang tidak spesifik, misalnya itu adalah campuran, ya, yang sudah tercampur di dalam misalnya perairan, atau yang sudah tercampur atau sudah terendapkan di dalam tanah misalnya. Kita ingin ngecek apakah ada kandungan limbah B3-nya misalnya. Tapi kalau sumber yang spesifik itu jelas berasal dari satu industri tertentu. Ya. Yang kedua berdasarkan uji karakteristik. Nah, di sini yang lebih spesifik bahwa limbah B3 itu sifatnya adalah mudah meledak, mudah terbakar, reaktif, beracun dan korosif. Artinya beracun ini karena kita dari bidang biologi ya, beracun itu adalah bukan hanya beracun pada manusia, tapi juga beracun pada flora dan fauna, ya, pada lingkungan, ya. Jadi pada perairan, pada daratan, pada hewan, pada tumbuhan, gitu ya. Dan tentu nanti pada saat akhirnya adalah pada food chain tertinggi adalah manusia. Yang ketiga adalah berdasarkan uji toksikologi. Nah, kalau uji toksikologi ini adalah kita ingin mengetahui apakah memang sudah masuk batas aman atau tidak untuk dibuang ke lingkungan. Ya, jadi limbah B3 ini perlu ada pengolahannya. Gitu. Tapi sebelum kita olah, tentu dikelola dulu begitu ya. Nah, di sini biasanya harus melakukan yang namanya proses-proses TCLP dan juga LD50. Oke, nah TCLP ini atau kepanjangannya ini adalah Toxicity Characteristic Leaching Procedure. Jadi kita akan menguji limbah cair dari buangan suatu industri. Ya, untuk LD50 ini adalah suatu atau kepanjangan LD50 itu lethal dose 50%. Kematian 50% hewan sampel kita. Kita ingin mengetahui apakah dia beracun tidak. Nah, itu kita paparkan pada hewan uji. Ya. Biasanya untuk yang LD50 ini dia sampai kepada model kronis akut ya, toxicity akut, tapi untuk limbah B3 sampai kepada toksisitas subkronis. Nah, untuk masalah toksisitas mungkin nanti kalian kalau yang tertarik bisa mengambil mata kuliah toksikologi lingkungan ya. Ibu tidak panjang lebar membahas masalah uji toksikologi. Nah, di sini salah satu contoh ya dari suatu industri, ini adalah kegiatan industri pulp and paper,
Dan di sini kalian tidak terlalu perlu pusing ya dengan gambar-gambar teknik seperti ini karena ini orang-orang teknik ya. Nah, di sini pada industri pulp and paper yang Ibu ingin fokuskan adalah mereka menggunakan bahan bakarnya adalah batu bara. Ya, ini contohnya ya, contohnya. Nah, di dalam kita bicara limbah B3, salah satunya adalah solid waste ya. Kita sudah bahas kemarin. Jadi solid waste itu atau limbah padatnya itu bisa juga masuk kategori limbah B3. Ya, jadi untuk saat ini Ibu membahasnya adalah untuk limbah B3 yang bentuknya padat. Contohnya ini ya, contoh. Walaupun ada lagi nanti limbah B3 itu yang bentuknya adalah limbah cair. Ya, itu biasanya limbah-limbah yang memang banyak menggunakan air dalam jumlah besar. Salah satunya adalah industri tekstil. Ya, nanti kalau misalnya Ibu cek di materi apakah memang perlu lagi ya di sub dan silabus ya. Insya Allah bukan KRS RPS nanti mungkin Ibu cek kalau memang perlu lagi ditambahkan contoh dari pengolahan limbah B3 tapi dalam bentuk cair nanti Ibu akan berikan pada kalian. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah limbah yang dihasilkan akibat pembakaran. Ya, yaitu adalah limbah debu atau kita kenal kalau di dunia industri adalah FABA, fly ash dan bottom ash. Ya. Ini untuk yang fly ash ini biasanya dia pada saat hasil pembakaran ya, dia akan ditangkap oleh electrostatic precipitator. Jadi dia ada penangkapan debu-debu halus akibat pembakaran itu akan ditangkap di sana dan itu akan dikumpulkan. Nah, itu yang dinamakan dengan fly ash. Sementara kalau untuk yang abu dasar atau bottom ash ini hasil pembakaran yang dia tersisa ya, dia tidak yang berterbangan tapi dia jumlah beratnya itu lebih berat ya dibandingkan hasil yang debu-debu yang berterbangan, nanti dia akan terkumpul di bawah ini ada penampungannya. Nah, kemudian dia akan dikumpulkan, itu yang dinamakan dengan bottom ash. Biasanya mereka membuangnya ke landfill ya, di landfill. Nah, nanti kita akan cek lagi. Jadi kalian perlu tahu di sini untuk limbah B3 itu ada yang merupakan limbah padat ya, berupa padatan, tapi ada juga yang berupa liquid, cairan ya. Yang berikutnya. Nah, di sini adalah beberapa contoh ya zat-zat yang bersifat oxidizers. Apa ini zat-zat oxidizer? Adalah zat-zat yang mengeluarkan produce heat, mengeluarkan panas ya, yang akan mengakibatkan atau yang akan memicu ledakan. Nah, ini beberapa contohnya. Jadi nanti kalau kalian bekerja di industri, anak-anak biologi misalnya, kalian bisa anak-anak biologi apalagi yang sudah mengambil mata kuliah pengolahan limbah, kalian bisa masuk ke divisi HSE. HSE itu adalah Health, Safety, and Environment. Di industri-industri sekarang sudah ada divisi-divisi yang terkait dengan masalah lingkungan, ya khususnya untuk pengolahan limbah. Oke. Kemudian ada lagi beberapa contoh zat yang sifatnya korosif. Ya, ini masuk kategori limbah B3 ya. Contoh di sini ada HNO3. Ini kalian sudah sangat familiar di lab ya. Kemudian ini ada HCl ya. Kemudian ada HF, hidrofluorik, ada NaOH, KOH. Nah, ini kalian familiar biasa gunakan di lab. Nah, itu adalah bersifat korosif. Dan tentu itu masuk kategori limbah B3. Sehingga kalau yang paling dekat kalian ingin tahu, Bu, contoh limbah cair yang sifatnya B3 termasuk kategori B3 apa? Limbah laboratorium. Karena kita di lab kita itu lab biologi, ada lab kimia, ya mereka menggunakan atau kita semua menggunakan senyawa-senyawa kimia yang masuk kategori B3 seperti ini. Ya, jadi hati-hati dan tentu kalian sudah menggunakan alat pelindung ya gitu.
Dan ini beberapa kontaminan atau limbah-limbah ya zat ya yang biasanya dicek atau diuji di TCLP. Ya, ini begitu banyak. Nah, nanti Ibu akan berikan contohnya ya, apa lembar pengujian dari suatu industri itu untuk uji TCLP, banyak sekali. Dan tentu mereka harus mengikuti yang namanya baku mutu. Ini yang namanya regulatory level ya dalam miligram per liter atau ppm. Di sini dia tentukan batas aman, tidak boleh melebihi batas ini. Ya, tidak boleh melebihi batas ini. Oke, nah ini kalau seperti apa namanya endrin ya, kemudian diklorobenzen ini masuk kategori linden, ini masuk kategori pestisida. Jadi pestisida ya itu pun juga masuk dalam kategori B3. Selain yang paling umum yang besar ya, kalian biasanya memahami atau mengetahui zat atau logam berat ya. Logam berat itu masuk limbah B3. Kemudian pestisida itu pun juga pupuk seperti itu ya. Selain zat-zat kimia lain yang memang digunakan sebagai oxidizer, katalis yang memang banyak digunakan di industri-industri ya. Nah, kemudian kita masuk kepada apa namanya teorinya nih ya. Ini ada ilustrasi waste segregation, artinya pemisahan. Jadi di dalam limbah itu ya, ada untuk yang limbah B3 khususnya ya, di sini kita bagi 3 di sini. Ada limbah organik, ada aqueous waste. Jadi untuk yang limbah organik dan limbah non-organik ya atau anorganik itu dibagi 2 menjadi limbah cair dan juga limbah padat. Limbah padatnya dalam bentuk sludge. Sludge itu adalah lumpur, ya. Nah, kemudian si limbah organik ini akan dicampur ya, akan mix ya dengan material-material yang lainnya dan ditambahkan dengan air itu untuk pengolahannya biasanya. Sementara untuk yang unorganic waste, antara yang aqueous waste dengan sludge ini dicampur, didilute ya, sehingga akan terbagi atas organic waste dengan unorganic waste. Tapi ada juga satu apa namanya perusahaan atau industri yang mungkin dia mencampur semuanya. Nah, ini yang tidak baik. Jadi dia dilute semuanya. Jadi dia dilute sludge ya, yang consisting organic dan unorganic waste seperti itu ya. Oke, yang baik yang mana memang harusnya kita bagi masing-masing. Jadi biasanya di dalam industri itu limbah cair akan diolah sendiri ya, kemudian limbah padat diolahnya pada teknik yang berbeda. Oke, mereka tidak akan dicampur. Nah, di sini ada 3 poin penting atau tiga skema penting di dalam limbah B3 ya. Ada yang namanya generation ya, generation itu adalah sumber limbahnya, treatment ini adalah pengolahannya ya, kemudian disposal yaitu pembuangan. Nah, ini adalah 3 hal yang harus diperhatikan di dalam pengelolaan limbah B3. Ya, untuk generationnya bisa dari industri, bisa dari apa namanya rumah tangga, ya, kemudian bisa dari leaking, bocoran underground storage, misalnya limbah itu disimpan di suatu wadah, ya, tong misalnya, kemudian disimpan di dalam tanah, ya, atau di dalam satu bunker. Kemudian itu terjadi kebocoran karena disimpan dalam waktu yang lama misalnya. Ya, seperti contoh kasus yang ada di daerah Pamulang waktu itu, teman-teman dari kalau tidak salah kasus apa itu ya yang ada leaking dari limbah nuklir. Nah, hal-hal seperti itu karena dia disimpan dalam jangka waktu yang kalau jangka waktu pendek mungkin aman. Ya, tentu dilihat juga tong penyimpanannya. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang, ada kemungkinan leakingnya. Jadi penyimpanannya pun juga ada jangka waktu harusnya. Dan harus dikontrol terus. Untuk treatment ini, ya tentu kita harus men-treat ya
wastewater. Di sini ada wastewater, ada solid waste. Jadi ada limbah cair dan juga limbah padat, baik dari industri maupun municipal. Municipal ini adalah dari perkotaan, ya. Kemudian insinerasi dari hasil pembakaran dan sources yang lainnya, resource yang lainnya. Kemudian disposal. Untuk disposal nanti Ibu akan lebih jelas lagi pada pertemuan berikutnya ya. Ini ada jenis-jenis atau metode disposal, itu ada landfilling ya, ada yang secure chemical ya, benar-benar yang tidak akan terjadi kebocoran ya dari tempat landfilling itu. Jadi dia dibangun menggunakan konstruksi yang sangat kuat sehingga tidak mungkin ada kebocoran ya. Ada industrial landfill, sanitary landfill, construction. Prinsipnya untuk landfill itu selama dia dibangun dengan sangat baik, tidak ada kebocoran, itu bagus ya. Ada juga deep well ya, dia buang atau dia simpan di dalam sumur ya, sumur-sumur yang dalam gitu dia buang di sana, atau juga dibuangnya ke ocean water atau ke lautan ya. Ini ya, Ibu bahas nanti lebih detail pertemuan yang lain. Oke, kemudian bagaimana treatment daripada hazardous waste? Nah, kita lihat di sini ya. Ini yang sudah di-mix ya. Tadi sudah kita sudah dapat adanya segregasi daripada pengolahan limbah B3. Ini jika adanya mix antara anorganik dengan organik ya. Jadi dilute sludge of mix inorganic and organic waste ya. Jika langsung dibuang ya, kemudian dia membuangnya itu di landfill yang dikatakan mungkin dibangun secara aman ya. Kemudian licit daripada landfill itu, nanti kalian cek itu apa itu licit ya. Anak biologi udah harus tahu ini ya. Licit daripada landfill itu akan ditreatment ya. Licit ini akan ditreatment dengan satu metode-metode baik fisik, kimia maupun biologi, mungkin digabung atau mungkin industri itu hanya menggunakan kimiawi dan fisik misalnya ya. Kemudian baru aman untuk dibuang. Oke. Nah, atau dia tidak dibuang langsung tapi campuran daripada limbah B3 ya, atau campuran inorganik dengan organik ini ditreatment dulu ya. Kemudian ditreatmentnya itu dengan berbagai metode. Dia tidak buang langsung ya. Dan di dalam treatment ini tujuannya salah satunya adalah menghilangkan sifat toksiknya atau melakukan proses detoksifikasi. Jadi limbah itu diperbaiki, dipulihkan atau dibuang ya sifat-sifat toksiknya. Kemudian setelah itu dia akan mendapatkan atau menghasilkan sesuatu yang mungkin akan bermanfaat ya, ada hasil akhirnya atau hasil sampingnya itu yang bisa bermanfaat. Nanti Ibu akan bahas itu ya, useful byproducts. Nah, saat ini sudah sangat berkembang sekali bahwa pengolahan limbah itu harusnya ada hasil samping yang bisa kita manfaatkan untuk suatu produk yang bernilai ekonomi tinggi gitu ya. Kemudian setelah di treatment tentu hasilnya adalah sudah tidak beracun lagi, akan berbentuk non hazardous waste dan ini aman untuk dibuang ke landfilling. Dan di sini juga kadang bisa digunakan untuk manfaat-manfaat ya atau kegiatan-kegiatan konstruksi. Oke, ya. Atau bisa juga selain dimanfaatkan, dia bisa juga dibuang ke perairan jika memang sudah aman. Namun kalau bentuknya solid, ya itu harusnya dibuang ke landfill, non hazardous solid. Tapi kalau yang non hazardous aqueous, artinya yang sifatnya cair, boleh dibuang ke perairan. Tapi tentu kalau sudah tidak hazard lagi. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini adalah dokumen daripada dokumen pribadi sebenarnya
dari Ibu waktu itu sebagai konsultan ya, bukan tenaga ahli lah ya di kementerian. Nah, jadi ini insya Allah untuk pembelajaran boleh Ibu berikan pada kalian karena ini hal yang sangat bagus. Nah, ini ada contoh pengelolaan limbah slag nikel. Anda lihat di sini ya, nikel itu pada saat mereka diolah ya, bentuknya seperti ini, ada skimming, ada penuangan. Ini panas ini ya, panas kalau kalian lihat ini. Kemudian ini limbahnya, limbahnya masih berbentuk cair atau mungkin kayak setengah gitu ya, tapi bukannya padatan ya. Kemudian diangkut, kemudian dibuang ke TPS. Kemudian didinginkan, ini kalian lihat di sini dibuang. Ya, kemudian dibuang di dalam suatu TPS, suatu tempat yang sangat luas sekali, kemudian didinginkan, disiram dengan air, sebenarnya dibiarkan saja di alam, mungkin dia akan dingin, tapi untuk mempercepat dibantu dengan penyiraman dengan air. Nah, slag yang dingin ini kemudian dipecah menjadi backhoe untuk dimanfaatkan. Backhoe itu kayak semacam kerikil-kerikil kecil begitu. Nah, ini yang dikatakan pengolahan limbah yang ada byproduct atau produk sampingnya. Nah, ini adalah bentuk slag dingin ya, yang sudah bentuk kerikil karena sudah dihancurkan ya. Kemudian ini kerikil-kerikil ini dari hasil pengolahan limbah. Tentu tadi yang slagnya itu yang sudah dibuang, itu sudah diolah dengan sangat baik sehingga kandungan zat-zat di dalamnya itu sudah sesuai dengan baku mutu. Ya, kemudian ini dipakailah untuk konstruksi jalanan. Jadi untuk campurannya karena kerikil-kerikil ini. Jadi untuk pembuatan jalanan. Nah, ini dia yang dikatakan limbah B3, namun setelah diolah dengan sangat baik, ya, kemudian sesuai dengan baku mutu, byproduct-nya itu bisa dimanfaatkan untuk salah satunya di sini untuk konstruksi jalan. Ini salah satu contoh. Nah, ini yang diharapkan. Karena industri-industri itu sebagian besar menghasilkan limbah B3. Tetapi bagaimana mereka mengolahnya sehingga ada satu hasil akhir yang bisa dimanfaatkan kembali. Artinya tidak dibuang seluruhnya ke lingkungan, ya. Jadi harus ada pengolahan yang sangat baik sekali dengan teknologi yang terkini tentunya. Nah, di sini timbunan. Kalau seandainya dia itu pada saat ditimbun ya, ini adalah faba. Kalau yang tadi itu slag nikel. Untuk faba ini dari PLTU yang tadi Ibu sudah jelaskan. Ya, jadi fly ash bottom ash ini ya, kalau dari PLTU yang hasil pembakaran batu bara itu biasa ditimbun. Timbunnya ini seperti ini. Gitu, ya. Dan kalau ada yang tanya, "Bu, ini apakah berbahaya atau tidak?" Kalau sudah diolah ya, itu tentunya sudah tidak berbahaya lagi. Dan dulu ya, jadi ini barangkali intermezzo saja. Dulu faba itu masuk limbah B3. Tapi sekarang setelah adanya pembaharuan, ada peraturan terbaru ya. Nah, itu sudah tidak lagi masuk limbah B3. Jadi yang sudah berubah sehingga yang dibutuhkan itu hanya pengelolaannya yang baik saja. Artinya bagaimana menyimpannya dengan baik gitu ya, tidak ada terbangan, kemudian bisa dimanfaatkan si faba ini untuk produk-produk yang lebih bermanfaat. Ya, oke. Sekarang kita lanjut untuk uji karakteristik. Ya, di dalam industri ya, limbah-limbah B3 itu akan masuk uji-uji seperti ini. Ini yang akan diminta dilakukan oleh industri ya, yaitu uji TCLP ya, dan juga logam-logam berat yang terkandung di dalamnya. Kemudian LD50 untuk uji toksisitas dan juga subkronis. Ini untuk uji toksisitas subkronis, ini LD50 untuk uji toksisitas akut. Dan ini adalah beberapa metode ujinya. Biasanya di Kementerian Lingkungan Hidup ya, yang membawi limbah B3 itu dan juga industri-industri karena dia sudah sudah tingkat internasional
sehingga mereka pun juga menggunakan metode-metode yang sifatnya internasional. Di sini salah satunya mereka menggunakan peraturan atau pedoman US EPA. US EPA ini United States of Environmental Protection Agency. Di sana mereka mengeluarkan beberapa prosedur ya untuk pengujian-pengujian. Salah satunya di sini metode 1311 itu untuk menguji toxicity karakteristik untuk TCLP ya. Kemudian untuk yang konsentrasi logam berat mereka juga menggunakan USEPA dan juga ada metode APHA. Anda bisa cek nanti di ini ya. Ibu tidak akan dalam di sini. Untuk LD50 mereka menggunakan OECD. Ya, OECD ini untuk metode 425 OECD ini dia mengeluarkan guideline ya untuk melakukan uji toksisitas akut ya secara oral ya. Jadi untuk yang LD50 dan dia menggunakan metode 425, sementara untuk yang subkronis dia menggunakan OECD metode 408. Nah, kedua ini silakan nanti kalian cek ya. Ibu tidak akan panjang lebar ini. Kecuali nanti pada saat kita bicara di mata kuliah toksikologi lingkungan. Baik. Nah, bagaimana kalau di Indonesia? Di Indonesia di sini ya, kalau yang tadi itu juga di Indonesia dilakukan ya, tapi di sini ada beberapa yang Pemda kita pun juga berperan di dalamnya ya. Jadi untuk pengelolaan limbah B3 ini kalau secara umum ya, kita lihat di sini ada reduksi, dimanfaatkan sendiri, diolah oleh insinerator ya, kemudian diekspor. Kemudian ada juga yang ditimbun, ada juga disimpan di gudang atau diangkut keluar pabrik dan ini menggunakan pihak ketiga. Nah, di sini kalau kalian lihat ya, limbah B3 ini sangat sensitif sekali ya. Artinya tidak boleh sembarangan kita kita kelola karena di sini harus ada izin dari Bapedal ya. Kalau sekarang BPLH ya. Ibu udah lupa nih apa Bapeda apa masih Bapedal sekarang ya, BPLH atau KLH sekarang yang mengelolanya. KLH mungkin sekarang ya sudah langsung di pusat. Nah, kemudian semuanya harus berizin ya, harus berizin. Pada saat ditimbun juga syarat landfill-nya juga. Nah, ini harus dicek ya, harus sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh KLH. Jadi benar-benar untuk limbah B3 ini tidak bisa sembarangan kita kelola. Dan ini kalian bisa juga lihat contoh dari IPAL yang ada di lab kita. Itu pun juga ada surat-surat resmi untuk perizinan. Tapi yang di kita itu kita memilih IPAL yang sederhana. Namun untuk beberapa limbah-limbah B3 yang berbentuk padat itu diberikan pengolahannya ya ke pihak ketiga. Nah, itu pun dibolehkan ya. Kalau memang kita tidak mampu karena untuk pengolahan limbah B3 itu cukup rumit dan mahal sehingga dibolehkan ya satu lembaga atau industri jika limbahnya itu tidak diolah sendiri tetapi diberikan ya kita bayar ya pada pihak ketiga. Salah satunya adalah kalau kalian mungkin pernah dengar namanya PPLI. PPLI itu salah satu perusahaan yang memang dia menampung limbah-limbah B3 ya dari industri dan dia mengolahnya di perusahaan mereka itu ya, dia mengolahnya sesuai dengan peraturan tentunya yang berlaku di Indonesia. Nah, kendala pengelolaan limbah B3 ya. Ini sebenarnya untuk pemerintah kita mereka sudah memberikan perhatian ya, namun mungkin monitoring yang kurang ya mungkin ya, saking mungkin banyaknya. Kemudian penanganan limbah B3 masih bersifat manajemen bukan pada baku mutu. Walaupun pada saat ini beberapa sudah mulai paham dan pemerintah kita khususnya KLH sudah sangat ketat ya untuk melakukan monitoring untuk B3 ya. Kemudian limbah B3 ini merupakan kepentingan lintas batas dan antar daerah. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi kendala. Kalau limbah B3 itu adalah di sumbernya dari misalnya dari daerah A, tetapi dibuangnya ke daerah B. Nah, itu yang akan menjadi semacam kesepakatan yang
harus dijalin dengan sangat baik. Nah, biasanya kesepakatan ini yang kadang-kadang ada kendala, ya. Kemudian keterbatasan SDM, nah ini makanya nih SDM ini harus terus diberikan ilmu-ilmu terkait dengan khususnya masalah limbah B3 ya. Keterbatasan lab, namun di sini sebenarnya bisa diatasi dengan pihak ketiga, walaupun akhirnya itu mahal ya, karena kita harus mengeluarkan sejumlah dana dan itu tidak murah ya. Yang keenam, keterbatasan lokasi yang layak sebagai tempat penimbunan limbah B3. Nah ini juga. Tetapi kalau untuk industri-industri besar mungkin nggak masalah. Tapi untuk industri kecil ini yang menjadi masalah, ya, karena tentu lokasi itu menjadi suatu beban juga. Mereka mungkin harus membeli lahan atau mereka harus menyewa lahan gitu ya. Tapi yang pasti sekarang sudah semakin berkembang perusahaan-perusahaan penerima ya pengolahan limbah B3 sehingga harusnya industri-industri kecil pun juga sudah paham bahwa limbah yang mereka buang itu atau mereka hasilkan adalah limbah B3 dan harus diolah dulu sebelum dibuang ke perairan. Ya. Kemudian ilmu pengolahan limbah B3 yang relatif baru dan menggunakan teknologi yang tinggi. Namun untuk industri-industri besar ini sudah menjadi mereka sudah mapan ya. Kembali ini untuk industri-industri kecil. Apalagi sekarang juga ada industri rumah tangga yang memang menghasilkan limbah B3 gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi perhatian sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kalian yang akan menjadi calon-calon pengusaha, calon-calon pengusaha sehingga kalau kalian menghasilkan suatu limbah dan itu masuk kategori limbah B3, at least kalian sudah memiliki ilmunya gitu ya dan kalian tahu bagaimana prosedur pengelolaannya. Kemudian ini sedikit Ibu akan bahas terkait limbah B3 itu jika dia berada di lingkungan seperti apa ya kondisinya ya bagaimana kondisi daripada environmental chemicals of hazardous waste gitu ya. Tapi sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu karena ini cukup panjang ya kalau menurut Ibu. Mungkin ini Ibu akan bahas pada pertemuan yang berikutnya bagaimana nasib daripada hazardous waste atau limbah B3 jika dia sudah masuk ke lingkungan. Dan ini tentu memerlukan perhatian khusus ya. Karena kita tahu bahwa limbah B3 itu pasti akan sampai efeknya atau dampaknya itu pada manusia. Namun sebelum sampai kepada manusia, dia akan memberikan dampak dahulu pada lingkungannya, yaitu pada biota-biota yang hidup di perairan maupun yang hidup di terestrial atau di daratan. Tuh, ya. Baik, mungkin untuk materi yang terkait dengan hazardous waste ya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kalian paham ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi. Ya. Oke. Baik, Ibu. Bentar ya. Oke, kalau gitu Ibu akhiri ya semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.